Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Rabu tanggal 3 Agustus tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini kita lihat bulan ada di Libra, tepatnya di 13 derajat 14 menit pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan kita lihat membuat beberapa aspek. Yang hijau dulu langsung terlihat adalah bulan yang sekstil dengan matahari. Jadi apapun yang terjadi di luar ketika bulan punya kesempatan untuk punya aspek yang harmonis, walaupun sekstil itu tidak terlalu kuat, tidak sama dengan trine. Trine itu berada di elemen yang sama, itu energinya lebih mudah diambil. Nah, kalau yang sekstil itu relatif pilihan kita. Apakah kita mau mengambil ini sebagai satu kekuatan atau dia tidak punya dampak sama sekali. Jadi ini tergantung kita, bulan dan mataharinya. Tapi kemungkinan kita untuk mencoba mengambil yang positif juga tinggi, sama juga kemungkinan untuk sama sekali tidak mengambil. Karena apa? Karena terlalu sukar, karena kita terperangkap di dalam situasi yang penuh dengan tension. Karena kita lihat garis tensionnya jauh lebih banyak daripada satu garis hijau yang bisa membantu lebih banyak ya. Kalau kita lihat di sini kan yang garis merahnya yang terkait dengan bulan pertama adalah dengan Lilith, itu bentuknya square. Square artinya jalan buntu. Kita harus mencoba cara lain. Kalau oposisi itu adalah pilihan. Nah, kita lihat oposisinya bulan dengan Jupiter dan dengan Chiron. Jadi lebih pagi itu baru oposisi dengan Jupiter. Jadi kalau dari kemarin sampai hari ini barangkali kita memang masih harus berhadapan dengan orang penting di kehidupan kita dan kita harus membuat pilihan. Kemarin sudah diceritakan bagaimana kita sudah belajar dari pengalaman masa lalu dan kita lebih berani untuk mengutarakan apa yang menjadi kepentingan kita atau untuk kesejahteraan kita. Dan kalau kita lihat bulan juga oposisi dengan Chiron yang retro, barangkali memang lebih sukar untuk kita memfokuskan pada diri sendiri. Jadi kita lebih mudah ketarik pada energi eksternal. Dan oleh sebab itu kalau kita bersedia, maka kita bisa mencoba mengambil energi dari sekstil bulan dengan matahari adalah dengan cara mencoba cara baru dalam hal membina hubungan. Itu kalau kita mau. Jadi kalau kita dengan penuh kesadaran bahwa kita harus konfrontasi. Ini bukan pertama kalinya dan oleh sebab itu memberi kita perasaan sangat cemas karena biasanya tidak berakhir dengan baik. Ya, entah kita kalah, entah kita marah, entah apapun. Nah, dan ambil hanya jika resonate. Tidak semua orang punya hubungan yang katakanlah tadi saya ceritanya contohnya lebih ke yang marah atau yang lebih konflik. Tidak harus sebenarnya. Nah, dengan adanya kesempatan bulan yang sekstil dengan matahari, maka kita bisa berpikir bahwa selalu ada cara lain untuk keluar dari lingkaran permasalahan yang sama berulang-ulang, repeated problem nggak ada solusinya. Jadi kita bisa mengambil energi ini untuk kita sendiri, mengatakan pada diri kita, saya tidak akan business as usual dalam menghadapi masalah ini, harus ada cara lain. Dan mungkin selain kita yang bergerak ke tengah, jadi kan selalu ada middle way-nya, maka kita sekarang memastikan bahwa pihak yang satunya yang mengupayakan datang ke midway-nya. Itu yang saya lihat. Ambil hanya jika resonate seperti biasa. 3 kartu dari sini. Iya, jadi kan kita lihat dengan kita menghimpun kekuatan dari diri kita sendiri dan memastikan apa yang berada di dalam diri kita bersinar. Artinya, kita tidak menutupi lagi sinar kita. Kita tidak menutupi bahwa kita juga punya kuasa. Kita tidak menutupi bahwa saya punya kemampuan untuk berargumentasi kembali.
dan tidak mengalah begitu saja, dan dengan demikian terjadi perubahan, terjadi transformasi karena tidak berulang ke situasi yang sama. Jadi hampir sama ceritanya dengan astrologinya. Kalau kita lihat dari 3 kartunya Archangel ini, power ini, pertama adalah change your life. Ya, ini kan tower moment, something like that ya. Ini ada gambar tower di kanan. A sudden revelation that offers freedom, break free of procrastination, embrace the opportunities that change brings. Jadi ini memang situasinya menggambarkan perubahan. I'm not going to do the business as usual. Ini terlihat di sini di kartu masa lalu. Current situationnya adalah the emperor, ketika kita mengambil kuasa atas keputusan hidup kita, stability and efficiency, taking charge of the situation, ambitious plans ya. Jadi kita punya keinginan yang lebih besar daripada yang sebelumnya. Mungkin sebelumnya kita menjadi terbiasa mengalah, apatis gitu ya. Mungkin sekarang tidak lagi. Kita lebih antusias untuk membuat perubahan. Dan kita lihat near future-nya adalah Queen of Michael ya, brilliant, self-reliant, insightful, humorous. Jadi dia itu self-reliant, dia tidak tergantung kepada pihak lain karena Queen of Michael seperti itu memang. Kalau ada hubungan yang hanya membuat dia terseret-seret ya, atau dia kebebanan, Queen of Michael itu dengan segera mengambil pedangnya dan memutuskan hubungan tersebut. Itulah kekuatannya dia, Queen of Michael. You know exactly what to do, the benefit of experience. Jadi ini bukan dia dengan kejam, enggak, tapi dia udah tahu ini ceritanya aku nanti keseret-seret nih gini. Saya ikut drama yang nggak perlu, which is ogah banget gitu misalnya ya. Karena Queen of Michael itu kan logika. Jadi kalau dia buang-buang waktu kan dia akan nggak suka. Orang yang punya inteligensi tinggi, kalau melihat situasi itu di mana dia di mana dia merasa itu adalah situasi yang tanda petik bodoh, dia akan bosen, dia akan pergi, nggak betah dia. Jadi kalau dia berteman dengan orang-orang yang dragging her down gitu ya, dia pasti pergi, dia mendingan sendiri. Karena dia merasa bahwa pergaulan ini tidak memberi manfaat pada dia, dan benar-benar dia nggak bisa faking it gitu ya, nggak bisa pura-pura seneng di situ, enggak gitu ya. Jadi dia rolling matanya terus bolak-balik kan, daripada capek terus jidatnya juga merah, dia tepok jidat terus gitu ya, dia mendingan pergi sibuk sendiri. Nah, a time for your career rather than relationship. Jadi ini kayaknya sih memang hubungan ini terlalu memberatkan sehingga sudah ada perubahan, tidak lagi menerima, dan kita, atau paling tidak energi yang tergambar di sini adalah kita mengambil kembali kendali atas hidup kita, dan kita happy tanpa harus tergantung dengan orang lain. Jadi sebenarnya ketika bulan berada di Libra itu dia fokus tentang hubungan, tetapi lebih melihat hubungan mana yang masih bisa dipertahankan, mana yang tidak. Oke. Opportunity, healthy beginning, ini kelihatan ya semuanya adalah perubahan, investing, kita meninvestasikan sesuatu, planting seeds gitu ya, grounded. Ini kelihatan bahwa ada situasi yang baru, tapi ini kan kartunya atau ceritanya bukan hal baru di dalam bacaan ini. Ini kan the Empress terbalik ya. Possessiveness, blocked creativity ya. Jadi ini kan penggambarannya adalah ketika kita ingin sesuatu yang baru tetapi kita tidak antusias, atau kita masih belum bisa melepaskan yang sudah worn out, yang sudah nggak bisa diterusin gitu, atau kita benar-benar block gitu, nggak bisa mencari hal yang baru. Itu tantangannya. Advice-nya adalah equality, love, respect, sharing, harmony. Jadi yang penting adalah keseimbangan, equality ya, love, cinta yang menghormati, yang respect satu dengan lain. Itu adalah sarannya, dan outcome-nya adalah manipulatif. Oke. Jadi
memang salah satu pihak itu belum cukup matang, jadi mungkin memang harus hati-hati. Semua energinya mengarahkan untuk kita menjadi dewasa, tetapi jangan berharap bahwa yang di hadapan kita itu juga sama tingkat kedewasaannya dengan kita. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa ya, artinya memang kita bisa apa, apakah kita bisa memaksakan orang yang tidak matang menjadi matang dalam waktu 1 hari? Kan nggak mungkin. Jadi, kalau kita sudah pada level posisi yang matang, yang sana masih kekanak-kanakan atau ya nggak bisa diajak, berpikir logis bersama lah gitu ya. Yang penting kita tidak terbawa arus untuk mengikuti permainannya dia. Tetap berpegang pada logika, dan kalau tidak bisa menemukan titik temu, padahal kita sudah memberi setengah jalan mereka nggak mau, maka kita kayaknya harus meninggalkan situasi tersebut, karena kalau tidak kita drag down ya. Dan makanya tadi muncul kartu yang Queen of Swords, sebenarnya Queen of Michael di sini. Kalau dari spirit guidance-nya, satu kartu untuk menutup bacaan kali ini. Rejoice in your body, your death, your spirit. You are not your body, your death. You are your spirit. Di sini sebenarnya ini kan body, death itu kan sebenarnya kan material ya. Sesuatu yang berubah yang kita tinggalkan, tetapi yang namanya spirit itu akan berlanjut terus, tidak pernah hilang. Spirit itu abadi. Jadi kalau ada perubahan, saya ambilnya ini perubahan aja, dan kayaknya memang konsisten juga kan. Hari ini ada perubahan, apapun bentuknya, karena di sini juga kan situasinya adalah Ace of Pentacles termasuk perubahan. Di sini perubahannya dalam bentuk Archangel Chamuel ini, change your life. Kalau dari sini perubahan itu ada di awal ini Ace of Pentacles, dan di sini perubahannya ada di gambar coffin. Kalau dari sini sebenarnya perubahannya begitu kental sejak seminggu ini dengan Uranus yang diaktifasi oleh North Node dan baru saja dilewati oleh Mars. Iya. Jadi perubahan ada di depan kita, tetapi kita bisa memilih untuk mana yang memberikan kesejahteraan lebih banyak buat kita. Satu hal yang pasti itu kita tahapnya adalah mencapai kesejahteraan spiritual yang optimal, dan pada saat ini ada pihak yang dragging down kita supaya kita tidak membuat perubahan yang positif, dalam arti kata perjalanan yang semakin tinggi dalam hal spiritual. Itu yang saya peroleh. Oke, Wanita Indrasari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.